Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel YD22. Salam persaudaraan buat dulur-dulur dimanapun berada. Di sini saya sebagai narasumber di channel YD22 akan berbagi tentang ilmu benteng diri, yaitu ilmu kulhu geni, yang mana pada kisah dan sejarahnya ilmu ini mungkin kita semua sudah sering mendengar tentang kehebatan ilmu ini, yang dari awalnya dulu dalam kisahnya itu dimiliki oleh Sunan Ampel. Namun jika ingin memiliki ilmu ini, diwajibkan itu harus bertirakat atau lelakon bahasa Jawanya. Jadi kalau sudah lelakon itu akan lebih mantap, akan lebih yakin bahwasanya untuk memiliki ilmu itu memang harus tirakat. Jadi tidak hanya sekedar dihafal, digunakan. Itu akan berbeda dengan yang sudah ditirakati atau dilakoni tersebut. Untuk memiliki ilmu kulhu geni ini, itu berpuasa selama 3 hari, yaitu hari ke-40. Hitungan Jawa ya, hari 40 itu. Jadi kayak hari Selasa Kliwon, Rebo Legi, Kemis Pahing. Jadi berpuasa selama 3 hari. Ya, di situ yang lebih bagusnya itu puasa mutih. Puasa mutih 3 hari. Dimulai hari Selasa Kliwon, Rebo Legi, Kemis Pahing. Malamnya dilanjutkan dengan pati geni, tidak tidur semalaman. Mulai habis maghrib sampai habis besoknya sampai maghrib. Nah, itu lelakonnya. Nah, jika itu sudah dilakoni atau sudah ditirakati, nah, amalan ini bisa digunakan untuk menghancurkan atau membinasakan bangsa iblis atau setan. Nah, jadi itu semua tergantung keyakinan kita masing-masing. Nah, di situ dalam penggunaannya, gabungkanlah dengan ilmu pernapasan hawa murni jika ingin menggunakan ilmu kulhu geni tersebut. Jika sudah memiliki ilmu kulhu geni ini pun bisa untuk membuat pagar diri atau pagar untuk membakar, membentengi ya, pagar gaib. Jadi bisa digunakan untuk membentengi. Sebagai contoh, seandainya ada mungkin dulur kita atau siapakah itu yang sering mungkin kerasukan, kemasukan. Nah, coba dipagar dengan kulhu geni ini, dengan penggabungan ilmu pernapasan Esatrate. Tidak lupa gunakan juga ilmu pernapasan itu, hawa murni itu dengan sebaik mungkin. Ya. Gunakan tentunya sesuai sakralnya, kayak sabuk aslinya ya digunakan. Gabungkan semua itu untuk membentengi orang tersebut. Nah, jadi intinya itu di sini untuk menambah sebuah pengalaman. Jadi ilmu kulhu geni ini bisa untuk menambah pagar gaib yang sangat luar biasa. Namun kita semua itu kembali ke lelakon tadi. Jadi kalau tidak dilakoni atau tidak ditirakati, itu akan berbeda ketiasannya, kesaktiannya, ibaratkan seperti itu. Jadi untuk lelakonnya itu puasa mutih selama 3 hari, dimulai di hari Selasa Kliwon, Rebo Legi, Kemis Pahing. Itu hari ke-40. Nah, nanti hari ke-40 itu ada 5 kalau nggak salah. Jadi nanti kalau misalkan ada yang mencari hari-hari yang lain, bisa dicari kalau nggak hafal ya, cari di YouTube tuh banyak. Hari ke-40 itu hari apa saja. Jadi perlu dipahami di situ ya. Nah, kalau sudah ditirakati, barulah amalan ini
bisa digunakan atau bisa dimiliki. Untuk amalannya bisa didengarkan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kulhu geni kun fayakun masyaallahu qadirun abadan abada. Nah, itu adalah amalannya. Jadi untuk memiliki ilmu ini itu harus tirakat dulu, harus berpuasa. Jadi berbeda kalau kita hanya sekedar mengamalkan, tidak dilalui dengan tirakat, itu akan berbeda kehebatannya. Jadi perlu dipahami ya. Nah, semua itu kalau sudah dimiliki, jadikanlah itu sebagai wawasan atau pengalaman. Jadi kita sebagai orang Esa itu, ya, pernapasan dikuasai, pengalaman lain juga dimiliki. Ilmu itu kalau bisa jangan dibatasi, tapi tanpa batas. Nah, apakah boleh orang Esa itu memiliki ilmu-ilmu seperti ini? Jawabannya boleh. Tidak ada larangan. Kita ngaji itu, kita lihat ke Eyang Suro Diwiryo. Eyang Suro itu orang Jawa. Ilmu Jawa pasti dikuasai. Eyang Suro juga belajar ilmu Islam. Ilmu Islam juga dikuasai. Eyang Suro juga belajar ilmu yang lainnya. Banyak sekali. Aliran-aliran yang kita tidak ketahui, itu banyak sekali. Jadi kalau kita memiliki ajian-ajian seperti ini, ilmu seperti ilmu kulhu geni, kulhu sungsang, dan lain sebagainya, itu tidak masalah. Jadi jangan pernah berpikir, oh itu bukan ilmu Esa. Salah kalau kita berpikir seperti itu. Semua ilmu itu baik, asal punya niat yang baik. Jadi perlu dipahami ya. Intinya di sini, saya bukan menggurui, bukan, namun hanya untuk menambah sebuah wawasan atau pengalaman. Jadi semua itu bisa digabungkan dengan ilmu pernapasan Esa Teratai. Gabungkanlah, itu akan lebih luar biasa. Jadi ketika kita nanti membentengi orang lain, nah kita bisa menggunakan rangkepan. Ibarat kata itu, pernapasan ilmu Esa kita itu bisa digabungkan lagi dengan ilmu amalan-amalan yang lainnya. Kayak mungkin ilmu Jawa, ilmu Islam, terserah kita. Yang penting sifat ilmu itu kita mengetahuinya, kita menguasainya. Itu yang paling penting. Yang dimaksud menguasainya itu memilikinya. Jadi tidak hanya sebatas amalan, tapi betul-betul ditirakati. Jadi mungkin hanya ini ya, wawasan dari YD22. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.